Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan menjawab pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama adalah jelaskan tentang ma'rifatul Quran, pengertian, fungsi, dan kandungan Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa berarti bacaan atau yang dibaca. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia. Fungsi Al-Quran adalah sebagai kitab suci terakhir. Al-Quran juga membawa fungsi sebagai petunjuk bagi umat manusia hingga akhir zaman. Penyempurnaan kitab-kitab suci sebelumnya dan sumber pokok ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun isi kandungan Al-Quran terdiri dari akidah, ibadah, muamalah, hukum, sejarah, akhlak, dan ilmu pengetahuan. Pertanyaan kedua, jelaskan pengertian as-sunnah, al-hadis, khobar, atsar, dan perbedaan antara hadis qudsi dan Al-Quran. As-sunnah dalam agama Islam, sunnah lebih mengacu pada tindakan, sikap, ucapan, serta cara Nabi Muhammad SAW menjalani hidupnya. Sementara itu, sunnah menurut para ulama fikih ialah segala sesuatu yang jika dilakukan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Al-hadis. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu ucapan, perbuatan, persetujuan, sifat, fisik maupun kepribadiannya. Khobar. Khobar artinya berita, sedangkan menurut istilah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada selain beliau. Syekh Utsaimin mengatakan, la khabiru ma usifu ila Nabi SAW wa ila ghairihi, yang artinya khobar adalah segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi Muhammad SAW dan juga disandarkan kepada selainnya. Atsar. Adapun atsar menurut pendekatan bahasa sama pula artinya dengan khobar, hadis, dan sunnah. Sedangkan atsar menurut istilah terjadi perdebatan pendapat di antara para ulama. Perbedaan al-hadis dan Al-Quranul Karim baik perbedaan hadis qudsi dan Al-Quran. Al-Quranul Karim dari Allah baik lafal maupun maknanya, maka dia adalah wahyu baik dalam lafal maupun maknanya. Sedangkan hadis qudsi maknanya saja yang dari Allah, sedangkan lafalnya dari Rasulullah SAW. Hadis qudsi ialah wahyu dari dalam makna tetapi bukan dalam lafal. Yang ketiga, jelaskan definisi ijtihad dan kedudukannya dalam hukum Islam serta sebutkan syarat menjadi mujtahid. Ijtihad. Ijtihad adalah menurut bahasa, ijtihad artinya bersungguh-sungguh, sedangkan menurut istilah adalah proses penetapan hukum syariat dengan mencurahkan seluruh pikiran dan tenaga secara bersungguh-sungguh. Ijtihad memiliki kedudukan sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Syarat-syarat menjadi mujtahid: 1. Menguasai ilmu bahasa Arab karena Al-Quran berbahasa Arab dan As-Sunnah diucapkan oleh Nabi berbahasa Arab. Yang kedua, mengetahui tentang Al-Quran dan pengetahuan tentang nasyih masyhur. Yang ketiga, mengetahui tentang As-Sunnah. Yang keempat, mengetahui masalah-masalah yang telah disepakati dan yang masih diperselisihkan. Yang kelima, mengetahui tentang qiyas. Yang keenam, mengetahui tentang tujuan ditetapkannya hukum bagi manusia untuk dapat membawa kemaslahatan manusia. Yang ketujuh, faham benar dan perkiraannya. Yang kedelapan, niat dan iktikadnya yang benar. Pertanyaan keempat, sebutkan dan jelaskan aliran serta ajaran dalam ilmu kalam. Semuanya itu ada 10, yang saya ketahui ada 10.
Hawarij, Syiah, Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Salafiyah, dan Wahabiyah. Yang pertama, aliran Hawarij. Aliran Hawarij merupakan aliran teologi yang tertua, merupakan aliran pertama yang muncul dalam teologi Islam. Yang kedua, Syiah. Syiah secara bahasa berarti pengikut. Yang dimaksud dengan pengikut di sini ialah para pendukung Ali bin Abi Thalib. Secara istilah, Syiah sering dimaksud pada kaum muslimin yang dalam bidang spiritual dan keagamaannya selalu merujuk pada keturunan Nabi Muhammad SAW yang disebut sebagai Ahlul Al-Bait. Selanjutnya, istilah Syiah ini untuk pertama kalinya ditujukan pada para pengikut Ali. Syiah Ali, pemimpin pertama Ahlu Al-Bait pada masa Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, Murji'ah. Murji'ah adalah aliran ini muncul sebagai reaksi atas sikapnya yang tidak mau terlibat dalam upaya kafir mengkafirkan terhadap orang yang melakukan dosa besar. Sebagaimana hal ini dilakukan oleh aliran Hawarij. 4. Qadariyah. Qadariyah berakar pada qadara yang dapat berarti memutuskan dan memiliki kekuatan atau kemampuan. Sedangkan sebagai sesuatu aliran dalam ilmu kalam, Qadariyah adalah nama yang dipakai untuk sesuatu aliran yang memberikan penekanan terhadap kebebasan dan kekuatan manusia dalam menghasilkan perbuatan-perbuatannya. Yang kelima, Jabariyah. Nama Jabariyah berasal dari kata jabara yang mengandung arti memaksa. Sedangkan menurut istilah bahwa Jabariyah menghilangkan perbuatan dari hamba secara hakikat dan menyadarkan perbuatan tersebut kepada Allah. Yang keenam, Mu'tazilah. Perkataan Mu'tazilah berasal dari kata i'tizal yang artinya memisahkan. Pada mulanya nama ini diberikan oleh orang luar Mu'tazilah karena pendiriannya Wasil bin Atta tidak sependapat dan memisahkan diri dari gurunya Hasan al-Basri. Yang ketujuh, Asy'ariyah atau Ahlussunnah wal Jamaah. Berarti penganut atau pengikut sunnah Nabi Muhammad SAW dan jamaah. Berarti sahabat Nabi. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah mengandung arti penganut sunnah Nabi dan para sahabat beliau. Yang kedelapan, Maturidiyah. Maturidiyah yang dikatakan tampil sebagai reaksi terhadap pemikiran-pemikiran Mu'tazilah yang rasional itu tidaklah seluruhnya sejalan dengan pemikiran yang diberikan oleh Al-Asy'ari. Yang kesembilan, Salafiyah. Secara bahasa, Salafiyah berasal dari kata salaf yang berarti terdahulu. Yang dimaksud terdahulu di sini adalah orang-orang terdahulu yang semasa Rasul, para sahabat, para tabi'in, dan tabi'in. Sedangkan salafiyah berarti orang-orang yang mengikuti salaf. Dan yang terakhir, Wahabiyah. Wahabi atau Wahabisme adalah suatu ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebagai bentuk reformasi ajaran Islam di Arab Saudi. Adapun inti dari ajarannya adalah mengembalikan ajaran Islam hanya pada Al-Quran dan hadis. Pertanyaannya kelima, A. Jelaskan dasar berfilsafat dalam Islam. B. Bagaimana implementasi tasawuf dalam era modern saat ini? A. Filsafat Islam berpedoman pada ajaran Islam. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa filsafat Islam adalah hasil pemikiran manusia secara radikal, sistematis, dan universal tentang hakikat Tuhan, alam semesta, dan manusia berdasarkan ajaran Islam. B. Tasawuf memiliki peran yang penting dalam membimbing manusia untuk menemukan Tuhannya, menghilangkan perasaan hampa yang dialami manusia modern saat ini dengan mengembalikan nilai-nilai spiritual yang telah hilang dari dirinya. Cara menumbuhkan akhlak tasawuf dalam kehidupan saat ini adalah dengan meluangkan waktu
khusus untuk mensucikan diri, yaitu meluangkan waktu kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam waktu tertentu. Ini adalah cara memasukkan akhlak tasawuf paling mudah di zaman sekarang, di zaman modern saat ini. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.